Ya, selamat berjumpa. Ya, perkenalkan, saya Robi Andika Kusumajaya, di mana pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi untuk kuliah full online, di sini saya yang mengampu dan ya selamat datang dalam perkuliahan online. Kita akan membahas tentang beberapa macam hal, tentunya yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen dan akuntansi. Baik, kita akan langsung memulai untuk perkuliahan pada hari ini. Untuk bagian pertama, kita akan bahas tentang apa itu sistem informasi manajemen, dan tentunya silahkan Anda dapat menyiapkan alat tulis, lembar kertas, bila ada beberapa hal yang mungkin tidak ada pada slide presentasi saya, tetapi di sini saya menjelaskan. Sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan mengenai penilaian akhir nanti. Saya akan menggunakan model persentase penilaian. Yang pertama adalah persensi, 10%, atau kehadiran. Silahkan Anda yang menyimak nantinya dapat melakukan persensi. Jangan lupa disiakat tentunya ya. Kemudian jika nanti ada tugas dan keaktifan, nah saya akan menghitung, mengkalkulasi banyak 20%, kemudian untuk UTS 30%, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester 40%, sehingga totalnya 100%. Baik, ini untuk unsur penilaian. Silakan Anda gunakan strategi bagaimana caranya supaya Anda nanti bisa memperoleh nilai yang terbaik tentunya. Berikutnya, mengenai pendahuluan dari sistem informasi manajemen. Mungkin ada yang baru pertama kali ya mendengar istilah-istilah dari sistem informasi manajemen dan juga sistem informasi akuntansi. Dua konsep yang tentunya konsep yang terus berkembang, di mana sistem informasi itu muncul karena adanya suatu perubahan. Nah, perubahan seperti apa sih sebetulnya? Yaitu perubahan akan pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen atau perusahaan, baik pada tingkat operasional, yaitu pelaksana teknis, maupun pimpinan pada semua jenjang. Nah, jadi di sini ada perubahan model ya dalam hal pengambilan keputusan. Selain itu, dalam penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, itu sudah sangat mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita, aktivitas setiap orang. Tentunya penggunaan internet tersebut itu bisa membuat sebuah data itu dikatakan lebih akurat, lebih berkualitas, dan tentunya tepat waktu dalam hal pelaporannya, begitu ya. Tujuan dari pemahaman sistem informasi manajemen ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem informasi ini dijalankan dalam perusahaan. Nah, jadi ya ini menyesuaikan. Apakah suatu perusahaan itu akan akan melakukan sebuah perubahan, tentunya dalam menggunakan sebuah informasi. Nah, berkaitan dengan sistem. Nah, apa sih yang disebut sistem itu? Sistem di sini adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi ada
unsur-unsur yang saling berkaitan, yang saling berhubungan. Dan unsur tersebut itu memiliki fungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, ya, mencapai tujuan bersama. Jadi unsur tersebut saling berkaitan dan ada satu goal, ada satu sasaran, ada satu tujuan. Nah, berarti di sini kan ada satu titik yang dituju. Nah, itu adalah sistem. Contoh sistem secara umum, ya ada sistem pendingin ruangan atau yang biasa dikenal air conditioner, ya, atau AC. Kemudian sistem pencernaan manusia. Nah, ini sistem yang memang sudah diciptakan, ya, sudah alami. Sistem pemesanan tiket, ini sistem yang dibuat oleh manusia untuk memudahkan seseorang dalam memesan tiket. Jadi ketika melakukan perjalanan itu tidak repot-repot harus bingung untuk mencari tiket, tapi dengan sistem online, nah, itu bisa dimudahkan seperti itu. Kemudian pengertian sistem informasi menurut para ahli, menurut Hall, bahwa sistem informasi adalah prosedur formal di mana data itu dikumpulkan, dimasukkan ke dalam wadah, ya, kemudian diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Nah, jadi sebelum sistem tersebut itu diserahkan kepada para pengguna atau biasa disebut stakeholder, nah, sistem tersebut itu diolah. Nah, sebelum diolah pastinya kan dikumpulkan dulu, ya. Dikumpulkan, diproses, diolah menjadi sebuah informasi, kemudian informasi itu dilaporkan, nah, ke para pemangku kepentingan, kepada para stakeholder, sehingga mereka dapat memperoleh informasi, dan tentunya hal tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan untuk periode selanjutnya. Ini sistem informasi. Menurut MacLeod, kalau tadi menurut Hall, ya, sistem informasi merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasinya. Nah, jadi dikatakan MacLeod di sini bahwa sistem ini memiliki suatu kelebihan, mengumpulkan beberapa data dari sumber-sumber, kemudian ditampilkan lagi menjadi sebuah informasi. Ini sistem, sehingga memudahkan kita untuk mengelola data, mencari data, kemudian menyajikan dalam bentuk informasi. Ini sistem informasi. Mudah sekali, ya. Pembagian sistem, di awal tadi saya sudah mengatakan bahwa sistem informasi itu terbagi menjadi dua arah. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi, yang kedua adalah sistem informasi manajemen. Nah, untuk kali ini di pertemuan pertama kita, nah, sampai di pertengahan semester yang akan kita jalani ini, kita akan bahas tentang sistem informasi manajemen. Nah, pertanyaan umum, bagaimana membuat sistem informasi dalam sebuah perusahaan? Nah, dengan segala macam problema, dengan segala macam permasalahan. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana membuat sistem informasi? Apakah harus menemukan suatu suatu model dulu, atau apakah langsung dibuat sistemnya, atau harus cari identifikasi masalah untuk dapat menciptakan sebuah sistem? Nah, timbul pertanyaan di sini. Sebelum membuat sistem informasi,
Nah, ini sebelum membuat sistem informasi memang kita perlu mengetahui dan merencanakan yang namanya pengendalian umum lingkungan perusahaan. Sehingga kita tahu akan kebutuhan suatu perusahaan. Kita tahu akan apa sih yang diperlukan oleh perusahaan. Jangan sampai kita sudah capek-capek bikin sistem, kita sudah repot-repot ya mencari data, mengolah dan lain sebagainya, kemudian sistem tersebut nggak kepake. Nah, maka kita harus tahu dulu bagaimana cara mengetahui dan merencanakan pengendalian umum lingkungan perusahaan. Nah, di sini menurut Wilkinson, dia itu membagi pengendalian umum atau general control menjadi 7 pengendalian. Sehingga kita tahu komponen-komponen apa saja yang nantinya akan dibuatkan sebuah sistem. Komponen yang pertama, pengendalian organisasi atau organization control. Nah, dilihat dari gambarnya ini bisa lihat ya. Ada pimpinan paling tinggi, kemudian disokong atau didukung oleh manajer tingkat menengah. Nah, ini manajer tingkat menengah itu duduk ya, ada teleponnya ini. Kemudian ada 3 orang, kemudian sokong atau didukung lagi oleh ada 5 orang di bawahnya. Nah, ini manajer tingkat bawah. Ini sebuah gambaran ya, bukan kemudian arti yang sebenarnya seperti itu. Ini sebuah gambaran bahwa dalam suatu perusahaan itu pasti ada hierarki seperti ini. Nah, gambaran ini menjelaskan bahwa mengenai pengendalian organisasi akan pemisahan tanggung jawab. Nah, jadi tanggung jawab antara pimpinan puncak, menengah, dan tingkat bawah itu pastinya berbeda-beda. Ada fungsi-fungsi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Otoritas, apa sih otoritas? Sebuah hak. Direktur, ketika ada surat, ada laporan, nah, direktur memberikan hak otoritasnya untuk mengesahkan. Ya, kalau dokumen tersebut tidak disahkan oleh direktur, ya tidak sah, gitu kan. Dokumen tersebut tidak valid. Nah, ini otorisasi. Dan yang bisa mengesahkan ya pimpinan, seperti itu. Fungsi pencatatan. Sebuah dokumen pastinya itu tercatat atau terdokumentasi dengan baik. Nah, biasanya fungsi pencatatan ini lebih dijalankan oleh siapa? Ya, contohnya ada sekretaris, seperti itu. Fungsi pemegang fisik barang atau uang, bagian bendahara. Jadi kan jelas ya antara apa namanya itu pemisahan tanggung jawab. Ada yang pegang uang, ada yang pegang surat atau dokumen, ada yang memiliki hak kekuasaan atau otorisasi. Dan juga ada fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pembelian, gudang, penerimaan, penjualan. Nah, kesemuanya itu merupakan bentuk model pengendalian organisasi. Sehingga kita tahu sistem yang akan dibuat itu nanti untuk siapa saja. Disesuaikan dengan fungsi-fungsi yang saling berkaitan tersebut. Oke, ini menurut Mulyadi. Yang kedua, mengenai pengendalian dokumentasi atau documentation control. Anda lihat gambar di samping kiri. Nah, suatu dokumen jika tidak didokumentasikan dengan baik ya bentuknya seperti itu. Bayangkan jika Anda memiliki dokumen yang berantakan seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk
mungkin ada satu data yang harus kita cari gitu kan, data yang harus kita temukan, tapi dengan dokumen yang bentuknya seperti itu, model seperti itu, dia akan sulit sekali, susah sekali untuk apa namanya mencari. Nah, sehingga perlu dilakukan pendokumentasian dengan pembentukan nomor dokumen dalam penyimpanan dokumen bukti transaksi dengan maksimal penyimpanan adalah 10 tahun. Nah, dengan adanya sistem informasi, kita bisa melakukan semacam bentuk ringkas. Kita dapat menyimpan artikel atau file dalam bentuk tertulis, yang dulunya bentuknya buku diubah menjadi sebuah file. Nah, seperti itu. Pengendalian dokumentasi sehingga akan memudahkan kita saat mencari data, ya. Saat kita membutuhkan suatu ya data-data tersebut dengan cepat. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengendalian pertanggungjawaban aset atau asset accountability control. Dalam suatu perusahaan, ya pasti memiliki yang namanya aset atau harta. Baik harta dalam bentuk uang, harta dalam bentuk kas, ya, bentuk aktiva tetap atau peralatan, bahkan harta dalam bentuk sumber daya manusia. Nah, itu juga termasuk aset perusahaan loh. Iya, tanpa adanya sumber daya manusia, ya perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar, ya kan? Nah, sehingga perlu ada aspek pengendalian, perlu adanya aspek pengendalian pertanggungjawaban aset. Nah, ini. Jadi, aset yang dimiliki oleh perusahaan itu benar-benar, ya, selain tercatat dengan baik, ya tentunya juga dapat dikelola dengan baik. Tercatat dengan baik dan rapi supaya memudahkan tahu berapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, dikelola dengan baik, ya, supaya aset tersebut itu dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, Anda juga pastinya memiliki aset, ya. Entah itu aset dalam bentuk kendaraan atau dalam bentuk apa yang Anda miliki apa. Nah, itu. Kalau jika Anda mengelola dengan baik, pastinya aset tersebut akan memiliki nilai yang tinggi. Jadi harus dirawat dengan baik, ya. Yang ketiga, yang keempat, pengendalian praktek manajemen. Maksudnya apa pengendalian praktek manajemen ini? Bahwa manajemen harus menjalankan praktek manajemen yang sehat secara terus-menerus dengan cara merekrut karyawan yang tepat untuk setiap fungsi dan memberikan pelatihan kepada karyawan baru yang memadai. Nah, gambarannya, jika Anda melihat gambar di sebelah kiri, nah, mana yang Anda pilih? Ada 5 orang di sana. Mana yang Anda pilih? Ya, tentunya mereka yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Melihat dari fungsi yang dibutuhkan perusahaan, apakah fungsi otoritas, apakah fungsi pencatatan, apakah fungsi keuangan, ya kan, atau fungsi yang lain. Nah, sehingga laju perusahaan ketika membutuhkan sumber daya manusia, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, perusahaan akan tetap berjalan dengan baik.
Nah, selain itu, dalam hal merekrut karyawan juga perlu diadakannya yang namanya pelatihan untuk mengembangkan diri supaya karyawan tersebut akan lebih optimal dalam bekerja. Karyawan tersebut akan lebih memiliki kinerja yang maksimal untuk mendukung kemajuan dari perusahaan. Ini yang keempat. Tadi ada berapa? Ada 7 ya. Nah, kurang 3 lagi nih. Selanjutnya, yang kelima adalah pengendalian pusat informasi. Data Center Operation Control. Pengendalian pusat informasi berarti bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan ini tersedia secara memadai. Dalam sebuah pendokumentasian, penyimpanan data, maka suatu perusahaan harus memiliki yang namanya database atau penyimpanan. Nah, ini yang bisa kita sebut sebagai pusat informasi. Ketika kita membutuhkan data, tinggal kita akses informasi tersebut sehingga kita dapat cepat untuk memperoleh data dan tersimpan kembali pada tempat yang aman. Nah, jadi di sini penting sekali ya. Ini yang kelima. Selanjutnya yang keenam, pengendalian otorisasi. Wah, ini mirip-mirip nih sama yang pertama, atau authorization control. Adanya pihak mengotorisasi. Ya, pastinya pada saat ada laporan, ada surat yang harus dikeluarkan untuk diserahkan kepada stakeholder, pemangku kepentingan, maka dokumen-dokumen tersebut harus benar-benar sah, valid. Nah, caranya bagaimana? Nah, Anda bisa lihat gambar di bawah. Ada tanda tangan, dibubui tanda tangan. Nah, siapa yang menandatangani? Adalah orang-orang yang memang dia itu memiliki hak otorisasi. Ya, kalau untuk mengesahkan sebuah dokumen, ya pastinya minimal ya kepala, kan? Entah itu kepala manajer atau kepala bagian atau kepala divisi, bahkan direktur pun sekalipun. Nah, jadi pengendalian otorisasi dan jangan sampai disalahgunakan ya. Jadi hal ini memang benar-benar harus sesuai dengan siapa sih yang berhak untuk memvalidasi sebuah dokumen tersebut. Dan yang ketujuh, yang paling penting dalam sebuah sistem informasi adalah pengendalian hak akses atau akses kontrol. Pastinya kita tidak asing lagi dengan yang namanya username atau password. Pastinya kita semua tahu ya, apa fungsi dari username dan password tersebut. Hak akses diberikan atau dibuat dalam sebuah sistem. Ya, tujuannya supaya dapat menjamin sebuah keamanan. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki hak akses yang dapat membuka sebuah data, sebuah sistem. Sehingga sistem tersebut itu tetap selalu terjaga keamanannya. Sistem tersebut memiliki suatu bentuk jaminan keamanan data yang baik. Nah, jadi di sini dalam sebuah sistem informasi pengendalian hak akses ini benar-benar harus diterapkan, dijaga. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu merupakan 7 pengendalian. Ya, 7 pengendalian lingkungan yang berkaitan dengan sistem informasi. Mengenai pengendalian aplikasi. Nah, ini karena yang namanya sistem informasi itu arahnya ya, tujuannya yaitu membuat yang namanya aplikasi atau sistem. Nah, apakah yang disebut dengan pengendalian aplikasi secara umum? Nah, ada pertanyaan lagi nih. Jadi dalam sebuah aplikasi
itu juga ada pengendalian aplikasi secara umum. Nah, ini saya tunjukkan. Pengendalian aplikasi secara umum itu seperti apa sih modelnya? Berupa tindakan atau prosedur manual yang dikelompokkan dalam 3 kategori besar. Yang pertama adalah pengendalian input untuk memasukkan data, ya, menginputkan data. Jadi data setelah dikumpulkan kemudian dimasukkan, diinputkan. Setelah itu yang kedua adalah dilakukan pemrosesan data atau diolah, diproses data tersebut sesuai dengan metodenya, sesuai dengan algoritmanya, dan menghasilkan yang namanya output. Nah, maka ada pengendalian output. Apakah sesuai dengan hasil yang diinginkan? Nah, di sini outputnya. Ini merupakan pengendalian aplikasi secara umum. Jadi gambaran sebuah sistem secara umum itu ya ketika ada data diolah, data dimasukkan dulu, kemudian diolah, kemudian keluar hasil. Seperti itu. Oke. Dalam penggunaan sistem informasi manajemen itu dalam manajer tingkat perencanaan strategik ini disebut strategic planning, yaitu mereka-mereka yang memiliki kedudukan di tingkat paling atas dalam suatu perusahaan. Sehingga dalam merencanakan sebuah strategi perusahaan itu dilakukan oleh, contohnya ini ya, ada direktur, ada direksi, bahkan jika perusahaan itu mengeluarkan saham ya investor juga bisa masuk di sana. Yang kedua adalah manajemen kontrol. Ini manajer tingkat pengendalian manajemen atau manajer secara umum, general manager, ada manajer pemasaran, ada manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer operasional, dan lain-lain. Di mana manajer tingkat menengah ini untuk menjembatani antara apa yang disampaikan oleh tingkat puncak atau strategi-strategi yang sudah disampaikan oleh para pimpinan yang nantinya akan dikelola oleh manajer tingkat menengah, dan selanjutnya itu akan diterapkan oleh manajer tingkat pengendalian operasi atau manajer tingkat bawah. Di mana operasional kontrol di sini yang menjalankan, yang mengeksekusi seluruh kegiatan hal mulai dari awal sampai akhir. Nah, dilihat dari gambar ini, kenapa bentuknya segitiga? Ada yang tahu? Ya, bentuk segitiga ini menggambarkan sebuah tingkatan di mana semakin ke atas itu jumlahnya semakin sedikit, atau semakin ke bawah jumlahnya semakin banyak atau besar. Seperti itu. Oke. Jadi ini pengguna sistem informasi manajemen. Baik. Jadi untuk bagian awal saya menjelaskan mengenai bagian pendahuluan dulu mengenai sistem informasi manajemen, kemudian apa sih yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen tersebut, dan untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan yang kedua, dan ditunggu untuk pembahasan saya. Jangan lupa Anda berikan like ya dan subscribe di channel YouTube saya, dan kita akan belajar bersama untuk di waktu selanjutnya mengenai sistem informasi manajemen dan akuntansi. Jika ada pertanyaan, nah silakan bisa Anda mengetik pada kolom komentar di YouTube, atau
bisa langsung kontak saya di nomor yang sudah tertera di Siakat. Seperti itu. Baik. Dan cukup untuk perkuliahan online pada hari ini. Dan kita akan sambung lagi di minggu yang akan datang. Begitu ya. Pesan saya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Kita jumpa lagi di pertemuan yang datang. Oke, salam sehat semuanya.